Konsep negara kita dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia. Di Indonesia, sistem ekonomi terbagi menjadi sistem ekonomi nasional, sistem ekonomi terpimpin, sistem ekonomi Orde Baru, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan atau welfare states yang sebelumnya menyediakan perluasan tanggung jawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Paham negara kesejahteraan adalah tanggung jawab sosial negara untuk mengurusi nasib orang miskin dan rakyat yang tak punya. Welfare states merupakan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang timbul oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesejahteraan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan adalah wilayah harapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut welfare state. Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari welfare state. Asas kebebasan adalah asas di mana masyarakat bebas untuk memberikan pendapat maupun bebas dalam melakukan hal-hal yang menurutnya baik, tidak melanggar hukum dari negara, di mana masyarakat dapat berinteraksi satu sama lainnya tanpa harus membatasi dirinya. Kemudian, asas persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas suku kepentingan tertentu dengan intensitas lainnya. Contoh, suku Dayak membantu dari suku Baduy. Asas kesetaraan hak adalah asas di mana pria dan wanita, anak-anak, tua maupun muda berhak mendapatkan hak yang sama. Kemudian asas kebersamaan adalah asas seperti asas gotong royong, sukarela, dan saling membantu satu sama lainnya tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau membeda-bedakan. Kemudian kita lanjut pada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia terbagi menjadi 5. Pertama, sistem ekonomi nasional. Kedua, sistem ekonomi terpimpin. Ketiga, sistem ekonomi Orde Baru. Keempat, sistem ekonomi campuran. Dan kelima adalah sistem ekonomi Pancasila dan sampai saat ini masih kita gunakan. Kita akan lanjut pada masing-masing pembahasan pada sistem ekonomi. Ekonomi nasional pada tahun 1945 sampai 1959. Pada saat itu, BPUPKI berembuk untuk membahas isi Undang-Undang 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya tentang pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang saat ini dipakai sebagai landasan sistem ekonomi. Muhammad Hatta merupakan orang yang berperan merencanakan pasal tersebut. Kemudian menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan semangat kolektivisme. Saat itu ada kebijakan yang disebut Gunting Sarifuddin yang dibuat oleh Menteri Keuangan saat Kabinet Hatta. Muhammad Sarifuddin Perwira negara sekaligus pencetus kebijakan mata uang pertama di Indonesia, menggunting mata uang Nika dan Jefes Bank pecahan 5 gulden ke atas. Nantinya bagian sebelah kiri masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, sementara yang kanan ditukar obligasi negara senilai setengah mata uangnya. Ekonomi terpimpin pada masa tahun 1959 sampai 1966 adalah periode yang berat di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Sekitar tahun 1957, saat itu adalah masa yang gelap lantaran buruh mogok kerja, pendapatan negara turun, inflasi naik karena harga pada mahal, dan nilai rupiah sangatlah kecil. Saat itu Indonesia dengan kenaikan harga mencapai 650%.
Sistem ekonomi Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998, pada saat beliau memimpin, inflasi negara semakin naik pada tingkat 650 lebih, kemudian hutang negara sekitar 2,5 triliun. Dengan begitu, beliau melakukan kebijakan yaitu mengurangi subsidi untuk pemerintah. Sistem ekonomi campuran pada tahun 1967 sampai 1998, sistem ini berlaku pada saat Indonesia dipimpin oleh pemerintah Orde Baru yaitu Pak Soeharto. Tepatnya pada tahun tersebut, sistem ekonomi campuran ini dalam kegiatan bidang ekonomi adalah campur tangan antara pemerintah dan masyarakat. Perekonomian Indonesia pun mulai bangkit. Indonesia kembali bergabung dengan IMF yang artinya kita bisa mendapatkan bantuan keuangan dari negara asing. Inflasi super tinggi juga mulai turun sampai akhirnya muncul undang-undang penanaman modal asing pada tahun tersebut juga. Dan dibuatlah konsep anggaran yang berimbang. Dan pada sistem ekonomi campuran, Indonesia telah mampu untuk memproduksi beras untuk menyediakan kesediaan pangan bagi rakyat Indonesia. Apakah hanya sebuah mimpi negara Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang sejahtera? Faktanya, kesejahteraan rakyat saat ini menurut saya masih banyak PR untuk pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Terlepas dari setiap sistem yang telah disampaikan dari masa ke masa yang membuat rakyat Indonesia sampai di titik ini. Namun, faktanya bahwa rakyat masih belum dinyatakan sejahtera karena masih banyaknya kemiskinan yang muncul, baik itu dari faktor dalam maupun dari faktor luar. Akan saya sebutkan beberapa bukti bahwa rakyat masih dalam keadaan tidak sejahtera. Pertama, susahnya bekerja karena lapangan kerja yang kurang sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Kedua, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi kalangan yang tidak mampu, rakyat miskin yang tidak dapat mendaftarkan dirinya dalam BPJS. Ketiga, sulitnya mendapatkan pendidikan. Faktanya masih banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan. Keempat, banyaknya tindakan kriminal yang berfaktor dari kurangnya ekonomi. Kita dapat lihat di berbagai berita bahwa ekonomi atau kekurangan ekonomi adalah faktor utama dia melakukan tindakan kejahatan. Contohnya aja copet. Kelima, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya bahwa hukum yang ada di Indonesia masih dapat pilih-pilih. Dengan adanya uang, terkadang hukum dapat dibeli. Seperti itu. Keenam, banyaknya perwakilan rakyat yang melakukan KKN. Kita dapat lihat faktanya di beberapa berita bahwa para perwakilan rakyat tersebut melakukan tindakan yang mana telah merugikan rakyat dan negara. Contohnya aja korupsi bansos yang baru-baru aja kita dengar. Ketujuh, sulitnya akses listrik, jaringan, ataupun jembatan pada wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut sangatlah lambat maupun sulit. 8. Kurangnya pembangunan untuk negeri. Contohnya, negeri kita kaya akan karet, namun kita impor ke negara luar. Kita hanya memakai barang jadinya. Kita tidak dapat membuat mentahnya menjadi seperti apa yang kita inginkan. Seperti misalkan contohnya ban. Kita membeli dari luar, sedangkan kita seharusnya dapat memproduksinya sendiri. 9. Kurangnya apresiasi dari pemerintah untuk kaum pemuda. Faktanya, banyak kritikan-kritikan dari mahasiswa-mahasiswi tentang politik pemerintahan ekonomi yang ada di Indonesia. Namun, tidak ditanggapi dengan begitu baik, sehingga apresiasi yang diharapkan dari para kaum pemuda Indonesia sangatlah kurang. 10. Kurangnya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia dalam negeri, seperti pengelolaan, pelatihan terhadap rakyat-rakyat dan warga negara Indonesia, sehingga mampu berkompetisi dalam ajang global, karena masih banyaknya warga negara Indonesia yang kurang kompeten dan tidak dapat bersaing dengan warga negara asing.
Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Konsep kesejahteraan rakyat saat ini. Pertama, pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait akan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, pemerintah mengadakan bantuan-bantuan untuk rakyat yang tidak mampu. Ketiga, pemerintah menata kehidupan masyarakat yang tertib dan taat akan hukum serta peraturan. Keempat, pemerintah memprogramkan pentingnya menjaga kesehatan dan gizi pada masyarakat. Kelima, pemberian bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan kebakaran. Keenam, memperkuat pertahanan dan keamanan negara demi kenyamanan masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pasca pandemi COVID. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Kedua, mengalokasikan dana APBN sekitar 695,2 triliun. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pasca pandemi COVID-19, yang paling utama adalah pemulihan pendidikan. Kedua, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dari berbagai sektor yang potensial. Ketiga, mendorong produktivitas pada sektor yang menjadi pertumbuhan ekonomi. Keempat, stabilitas ekonomi serta ekspansi moneter. Kelima, transisi energi menciptakan ekosistem yang layak huni. Dan terakhir keenam, peningkatan konsumsi dan usaha dalam negeri.